Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum. Energinya banyak orang, banyak yang nonton, tentu saja nggak bisa cocok atau resonate untuk semuanya. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir kalau pembacaan kali ini itu tidak sesuai seperti yang kalian alami. Mending kalian jangan nonton yang ini, mungkin kalian bisa nonton yang lain. Video-video yang lain mungkin di sana ada yang memang cocok untuk kalian ya. Sekali lagi ini adalah general reading ya, pembacaan umum yang ingin dibacakan untuk diri kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri. Silakan personal reading, dan untuk personal reading nanti akan saya bahas di akhir pembacaan. Oke, untuk judul dan tema kali ini ya, seperti biasanya saya tidak menentukan judul apapun juga tema apapun, saya memasrahkannya kepada semesta. Biar semesta menunjukkan cerita apa, tema apa yang akan kita bahas hari ini. Semoga banyak yang ketarik energinya, silakan kalian fokuskan untuk permasalahan kalian terutama dengan seseorang ya. Bisa permasalahan apapun ya. Semoga banyak yang terbaca kali ini. Kita mulai untuk cek energinya masing-masing. Oke, kali ini saya memakai tebaran 9 untuk Lenormand. Kita cek energinya. Ya, ini bisa energi kalian, juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Sekali lagi ini adalah general reading, jadi energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Dan bacaan saya ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kalian menemukan video ini, videonya masih berlaku ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga berkah untuk kalian. Terima kasih supportnya. Dan untuk yang belum subscribe ya, jangan lupa di subscribe, dukung channel ini ya dengan likes, comment, share, dan bunyikan tanda loncengnya ya. Oke, kita lihat cek energi hari ini. Oke, the clouds. The clouds itu ya, awan. Di sini ada mata. Jadi ada yang menutupi pandangan ya, ada yang menutupi pandangan. Ini bisa pandangan tentang apapun ya, tentang suatu permasalahan, tentang penilaian terhadap seseorang, penilaian terhadap permasalahan, sudut pandang, tapi yang masih buram ya, tertutup oleh awan, tertutup oleh sesuatu. Jadi visionnya ya, pandangannya itu tertutup ya, tertutup atau terhalang ya, terhalang. Bisa juga di sini kalian ingin melihat seseorang ya, entah itu karakternya ya, niat dan tujuannya atau apapun tentang seseorang ya. Kalian ini sedang mencari tahu tapi masih belum jelas ya, masih belum jelas. Ada juga di sini beberapa yang mencurigai sesuatu ya. Bisa mencurigai seseorang atau apapun ya. Tapi di sini itu belum menemukan, titik terangnya ya, atau mungkin permasalahan ya, belum menemukan titik terangnya. Ada yang menghalangi ya, atau di sini juga banyak halangan-halangan seperti itu. Oke ya, menghalangi pandangan mungkin kalian di sini sedang bisa juga terhalang, tidak bisa melihat seseorang atau bertemu mata dengan seseorang karena ada satu halangan. Familiar. Di sini ada kucing ya teman-teman ya. Bisa jadi ini kalian. Bisa jadi ini adalah seseorang yang kalian pikirkan. Energinya bukan berarti kucing ya, tapi energi kucing ini adalah energi keluarga atau family ya. Atau familiar itu ramah ya, ramah, kemudian apa ya, bersahabat seperti itu ya, akrab. Nah, familiar itu seperti itu. Energi kemanjaan, energi-energi mencari perhatian ya. Ini adalah mungkin energi-energi seseorang, bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan yang sifatnya seperti ya, kucing itu kan ngalem gitu ya, manja gitu ya. Bisa juga ini adalah kucing itu ada juga beberapa yang diam-diam mencuri ya di belakang kita, itu juga bisa diartikan seperti itu. Seseorang yang diam-diam mencuri, kalau ada orangnya, ada pemiliknya, ada empunya, mungkin akan tenang ya. Tapi saat empunya atau mungkin
pasangan atau apapun ya yang dia sukai atau dia segani, nggak ada, itu biasanya aneh-aneh tingkahnya ya. Ada sedikit sih kecuekan di sini saya melihat, walaupun orangnya sebenarnya tipikal yang akrab, mudah akrab dengan orang lain, tapi di sini saya melihatnya juga ada beberapa yang agak cuek ya orangnya. Oke, kita lihat lagi ya. The child. Tapi di sini ada telur ya. Telur itu adalah satu awalan kehidupan, bisa ya. Di sini kalau saya lihat mungkin ya, mungkin kalau kucing bertelur kan nggak mungkin yo. Ini mungkin adalah ini, gini, the child itu adalah energi kekanakan, energi kepolosan, energi awalan juga bisa di sini karena di sini ada telur ya. Energi-energi kehidupan baru. Ya, energi kehidupan baru kalau ini bisa juga dibilang mungkin beberapa dari kalian atau orang yang kalian pikirkan ada kelahiran baru ya. Ada yang punya anak ya. Mungkin atau di sini ada yang ingin punya anak. Oke ya. Oke, lanjut ya. Ini nanti pembahasannya saya nggak melihat lagi, nggak akan cek energi masing-masing dari kalian. Cukup dengan Lenormand ini tapi akan saya bacakan detail. Jadi teman-teman mohon jangan di skip ya, dilompat-lompatin. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir supaya kalian paham benar. Di sini ada the tree ya. The tree ini adalah pohon ya. Di sini pohonnya besar dan rimbun, di mana pohonnya itu bisa menaungi hal-hal yang di bawahnya. Ini adalah sesuatu yang bertumbuh. Jadi bisa dikatakan di sini adalah hubungan bersama seseorang ini ya. Mungkin adalah hubungan-hubungan lama ya, di mana pohonnya di sini besar dan rindang ya. Hubungan ini sebenarnya memberikan keteduhan ya, kadangkala memberikan keteduhan. Tapi di sini teman-teman ya, memang saya melihatnya banyak di antara kalian ya, itu yang orangnya memang teduh, menaungi banyak hal. Di sini ada apa ini? Kadal ta? Apa? Lizard. Reptil lah di sini ada mamalia, ada burung ya. Orang-orang yang menaungi banyak mungkin punya banyak tanggung jawab, melindungi banyak hal ya. Kemudian memang ini adalah tipikal-tipikal pelindung atau pengayom, teman-teman ya. Dan sesuatu yang teduh ya. Mungkin bisa seseorang yang kalian pikirkan adalah orang-orang yang biasa untuk meneduhi ya. Biasanya kalau hujan berteduh di bawah pohon ya. Orang-orang yang memberikan perlindungan ya, entah mungkin pekerjaannya mungkin lawyer ya, perlindungan hukum apa ya, bisa. Jadi seperti itu teman-teman. Ini saya bacakan artinya dulu ya, artinya dulu. Nanti untuk pembahasan lebih lanjut nanti ini kita lihat arti per arti. The storm. Storm ini adalah beledek ya, badai ya, badai. Badai. Teman-teman, saya melihatnya di sini bersebelahan dengan the cloud dan familiar dengan kucing. Di sini ada badai. Mungkin hubungan bersama seseorang ini atau kehidupan kalian secara pribadi ini sedang pernah ya. Saya nggak baca masa depan. Ini bisa terjadi, sudah terjadi di masa lalu ya, atau sedang terjadi ya. Kalau akan terjadi, kita manusia tidak punya kapasitas untuk mengatakannya. Itu kapasitasnya Tuhan ya. Jangan ikut-ikut, nggak boleh ya. Oke, di sini the storm. Saya melihatnya the storm ini adalah sesuatu, gimana ya kalau badai itu kan memporak-porandakan segala sesuatu ya. Mungkin di sini ada seseorang ya yang mungkin kalian itu ingin tahu. Orang ini mungkin dulunya ya, mungkin kalian taunya, orang ini dulunya pernah punya masa lalu yang nggak karu-karuan ya, atau mungkin nggak bagus lah. Atau ada seseorang yang dulu pernah memporak-porandakan kalian. Karena di sini saya melihatnya ada satu keakraban sebelumnya ya, familiar. Ada satu keakraban ya. Mungkin kalian itu sekarang
melihat orang ini, orang itu gimana sih sekarang? Nah, gitu loh. Jadi kayak penasaran, dulu mungkin pernah memporak-porandakan hati kalian, pernah ada badai di dalam hubungan bersama kalian ya, yang semula dulu akrab ya, atau mungkin terpisahkan juga bisa. Di sini storm itu adalah sesuatu yang memporak-porandakan ya. Jadi mungkin membuat berantakan ya. Di sini mungkin ya hubungan kalian bisa dikatakan yang dulunya akrab juga berantakan. Di sini mungkin ada yang ingin tahu tentang kabar tentang seseorang yang pernah istilahnya memporak-porandakan kehidupan kalian atau hubungan bersama kalian seperti itu ya. Lanjut teman-teman. Oke, di sini ada the the hourglass ya. Ini apa? Jam pasir ya. Jam pasir. Teman-teman, kalau ada muncul the hourglass, ini kan penentu waktu ya. Kalau di zaman dulu nggak ono jam ya, nggak ada jam. Pakainya ini jam pasir untuk menentukan waktu. Di sini mungkin ya ada tentang waktu ya. Dengan berjalannya waktu sesuatu bertumbuh ya. Kemudian mungkin walaupun hubungan kalian itu sudah lama, ada hal-hal yang sebenarnya kayak menutupi pandangan kalian, membuat kalian penasaran ada sesuatu yang ingin diungkap sebenarnya. Dari waktu ke waktu ya, itu masih belum ditemukan. Nah, mungkin di sini juga ya, ada kalau kita melihatnya seperti ini ya, melintang seperti ini. Ada sesuatu hal yang sifatnya surprising atau mengejutkan ya. Badai itu kan datangnya tiba-tiba ya. Tiba-tiba ada badai gitu ya. Badai badai ini bisa tentang ingatan tentang seseorang yang mungkin dari waktu ke waktu berusaha kalian lupakan ya, atau yang sudah lama tidak bertemu ya, atau memang kalau memang selalu bersama dengan jangka waktu yang panjang di mana mungkin saling melindungi ya, mungkin ya hubungan kalian seperti itu, saling mengayomi ya. Tapi ada sesuatu yang tertutupi dan kalian ingin membuka istilahnya seperti itu. The child ini kan anak-anak ya, anak-anak itu biasanya keingintahuannya besar. Di sini mungkin ada, di sini gambar mata ya, mungkin ada satu kekepoan ya, kekepoan tentang seseorang yang dulunya pernah akrab sama kalian. Nah gitulah intinya, ini bisa. Oke lanjut ya, nanti kalau sudah 9 saya bahas lagi. Ini masalah kekepoan tambah lama tambah kepo. Di sini ada energi the masculine ya. Maskulin ini adalah energi yang biasanya dimiliki oleh laki-laki ya, maskulin. Tapi di tarot itu gak ada gender, gak ada jenis kelamin. Saya hanya membaca energi. Bisa laki-laki, bisa perempuan dengan energi maskulin. Ya, dengan energi maskulin. Kalau cewek itu biasanya mungkin tomboy atau mungkin kuat ya, pemikirannya bisa mengambil keputusan dengan tegas gitu ya. Mungkin tulang punggung keluarga ya. Oke, di sini ada energi-energi yang seperti itu, tapi sifatnya mungkin orangnya nggak bisa ditebak, seperti badai ya. Jadi mungkin tiba-tiba marah, bisa. Badai ini juga bisa diartikan kemarahan. Orang yang ramah, yang baik. Ini kalau marah luar biasa ya, semua disapu ya. Sebentar, saya mau wahing. Atau mungkin ada cerita juga seperti ini. Jadi gini ya teman-teman, kalau general itu ceritanya bisa banyak ya, banyak sekali maksudnya. Ya, bisa banyak sekali karena general. Jadi saya mengartikannya itu seluas mungkin di awal ya, di awal. Ya, silakan kalian sesuaikan, kalau nggak cocok sama sekali jangan wis ya. Nonton video saya yang lainnya. Oke, lanjut. Di sini ya, mungkin kalian hubungan dengan seseorang atau kalian itu dulunya ya. Dulunya adalah orang yang familiar, lemah lembut, ngalem, manja ya. Karena ada satu badai ya, jadi maskulin. Nah, kalau saya bacanya begini ya. Akan jadi maskulin, jadi kuat, jadi semakin apa ya? Jadi ya kayak energi laki-laki kuat, kayak tegas, punya prinsip, berani mengambil keputusan. The mice. Oke. Di sini the mice itulah tikus ya. Tikus,
mice, tapi banyak. Tikus satu it's okay dipukul atau ditangkap kucing ya, tapi kalau banyak itu jadi hama dan sulit membasminya. Dan sifatnya itu selalu menggerogoti rame-rame gitu ya, membuat sesuatu itu menjadi rusak. Ini bisa juga ada sosok-sosok, saya melihatnya energi orang-orang yang berusaha untuk kuat, berusaha untuk tegar, tegas. Tapi ada sesuatu yang masih menggerogoti apa? Kekepoan, ada beberapa. Kemudian ada ingin lahir kembali, artinya ada satu keinginan untuk awakening, bangkit ya. Tapi selalu digerogoti dengan sesuatu. Coba saya lihat. Ini adalah suatu pikiran ya, lebih banyak pikiran. Digerogoti oleh pikiran, bisa pikirannya sendiri ya. Pikirannya sendiri kadang-kadang suka ruwet karepe dhewe seperti itu ya. Ruwet dengan sendirinya, mikir-mikir sendiri, ruwet-ruwet sendiri. Karena terlalu banyak mikir ya, digerogoti oleh pemikirannya sendiri. Sebenarnya di sini energinya sudah maskulin, sudah kuat. Tapi sering ada kalanya itu seperti ini bisa juga mengandung stres seperti itu. Ya mungkin karena keingintahuan terhadap sesuatu bisa, atau sering mengenang hal-hal di masa lalu yang dulu mungkin pernah merasakan diayomi ya, seperti itu, dilindungi atau kalian mungkin pernah melindungi seseorang ya, seperti itu. Oke, lanjut. The non-binary. Bisa saya katakan ini adalah gambar bulan ya. Bulan itu malam datangnya, tempat yang gelap gelap ya. Suasananya gelap, sendu. Dan biasanya malam itu tempat orang-orang merenung. Di sini ada perenungan. Saya melihat banyak di antara kalian bisa, atau orang-orang yang kalian pikirkan, itu saat ini itu sering memendam pikiran. Saya melihatnya juga banyak yang sulit tidur ya. Di sini non-binary itu hal-hal yang sifatnya terkait dengan mungkin mimpi, malam, tidur, ya, hasrat ada, ya, digerogoti hasrat maskulin, ya, hasrat kelaki-lakian, ya, itu bisa. Kemudian di sini ya, saya juga melihat cerita-cerita di mana pada saat malam sulit tidur, mikir nggak karu-karuan ya, tapi tetap berusaha kuat, tidak menunjukkan ya. Walaupun kadang-kadang ada kalanya energi badai ini memuncak kemudian jadi marah-marah ya. Kadang-kadang jadi kayak setan. Marah-marah karepe dhewe. Nah, kemudian di sini saya melihatnya teman-teman, kita mau melihat bottom of the deck, the mountain, the ring. Oke. Teman-teman, di sini saya melihat ada satu halangan, hambatan atau perjuangan yang harus dilewati untuk satu perubahan, the stork ya, di mana tentang satu hubungan yang telah menjauh. Menjauhnya sampai naik kapal loh. Ada beberapa yang di sini hubungannya menjalin hubungan LDR ya, jarak jauh. Kemudian ada yang saya melihat, tapi di sini ada yang menjauh, tapi ada kalanya ada yang mendekat ya. Pernah jauh kemudian mendekat, ada juga yang menjauh dari satu hubungan, berubah. Karena apa? Tidak kuat dengan halangan hambatan yang ada di dalam satu hubungan itu. Oke, sekarang kembali lagi ya. Bingung tak kalian? Ini karena terlalu global ya, apalagi kalau pakai Lenormand itu kayak bisa menjawab semuanya. Tapi saya nggak hanya pakai ini sih. Nanti akan saya lihat dari kartu yang lain ya. Oke, di sini teman-teman ada juga cerita seperti ini. Kalian akrab dengan seseorang ya. Terlepas ini hubungannya, konsepnya bagaimana ya, status hubungannya bagaimana. Di sini ada yang berusaha untuk tidak menunjukkan ya, mungkin perasaan atau respon atau apa. Tapi kalau malam kepikiran, ini ada ya. Kemudian di sini ada juga orang-orang yang gengsi,
tidak ingin ya benar benar benar, heeh. Ini banyak yang orang gengsi menutupi ya, supaya tidak terlihat bahwa dirinya itu memikirkan, bahwa dirinya itu, rindu ya. Itu banyak, paling banyak yang seperti itu. Tidak menunjukkan perasaan yang sesungguhnya. Padahal, rindu, padahal memikirkan banget gitu. Oke. Udah ya, semuanya sudah terbuka tentang ceritanya, juga energi-energi yang tertarik, walaupun di sini mungkin kalian nggak ada, energinya tidak terbaca secara spesifik ya, tapi mungkin bisa kalian sesuaikanlah cerita yang kalian alami seperti ini atau tidak. Oke. Sekarang tapi perlu ya kayaknya ya, cek energi masing-masing ya. Cek energi masing-masing aja ya, supaya enak. Oke, saya cek dulu ya. Saya akan membacakan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. 3 di kiri, 3 di kanan. Ya, kalian pilih kalian yang mana, bisa keduanya, bisa salah satu ya, yang salah satunya orang yang kalian pikirkan ya. Kita baca energi kalian, cek energi kalian. Kalau tadi itu cek energi ceritanya, kisahnya. Oke. Saya shuffle di sini ya. Tempatnya gak cukup. Tempatnya itu loh gak cukup. Yang kiri dulu 3 ya. Oke. Kok angel ini sih? Oke. Oke teman-teman, yang di sebelah sini banyak energi kemarahan, energi-energi salah paham, mungkin ya di sini adalah orang-orang yang sedang marah, sedang patah hati juga ada. Artinya mungkin dalam hubungan kalian ini ada sepemahaman ya. Sebenarnya kalau orang di sini itu adalah orang yang pencinta ya, energinya banyak maskulin. Saya melihatnya seperti itu. Maskulin tidak selalu laki-laki, bisa juga perempuan dengan energi maskulin ya. Karena ini hanya energi, bukan jenis kelamin ya. Energi-energi sifat yang banyak seperti sifat lelaki. Nah, ya kuat, ya berani gitu ya. Dan di sini hierophant ya. Di sini mungkin banyak yang tulang punggung keluarga ya, pencari nafkah. Ada yang kepala ya, atau membawahi banyak hal ya, mungkin kepala kantor ya, kepala rumah tangga, kepala keluarga ada ya. Kemudian di sini adalah orang-orang yang penuh cinta ya. Orang yang punya perasaan itu besar, orang yang ulas asih ya, tapi lebih ke bijak saya lihat ya. Tapi orang ini saat ini sedang rapuh, saya lihat, sedang rapuh dalam hal hati. Ya, ada konflik batin, ada ya. Orang-orang ini adalah orang yang rapuh dalam hal perasaan saya lihat ya. Sebenarnya adalah orang yang sangat bisa sebenarnya ngomong ketus ya, jahat, tapi mungkin dia tahan karena orangnya penuh kasih ya. Di sini banyak hati. Orang ini selalu berhati-hati kalau sekiranya bisa menimbulkan konflik, dia itu biasanya menahan diri. Ya. Dan orang ini adalah orang yang sopan. Orang sopan dan orangnya itu agak taat aturan, agak konvensional sih. Konvensional itu apa? Kuno ya. Orang kuno yang kadang-kadang terlalu pakem gitu loh.
ya, mungkin orang yang taat akan tradisi, taat akan agama, ya. Beberapa di sini mungkin ada guru-guru agama atau guru-guru yang lain, ya, ada. Kemudian di sini saya lihat bottom of the deck-nya adalah oke. Orang yang suka doa saya kira ya, mungkin ya orang yang taat agama. Orang-orang ini kalau malam sering banyak merenung ya. Akhir-akhir ini sulit tidur ya. Ada di antara mereka yang di sini, yang sebelah kiri ini terikat dalam cinta bersegi-segi, mungkin bersama kalian atau bersama pihak yang lain ya. Di mana orang ini mungkin sedang bingung tentang perasaan, harus bersikap adil, harus bersikap netral, tapi perasaannya terbagi. Oke. Ya, ini adalah bentuk satu keserakahan ya atau nafsu yang terlalu diumbar-umbar ya. Diumbar itu dalam artian dibiarkan bertumbuh di dalam hati ya. Ya, terlalu banyak keinginan. Sering tidak puas ya, tapi pakai hati. Oke. Orang di sini saat ini mungkin sedang banyak beban ya sehingga dia itu banyak membatasi. Mungkin membatasi hal-hal tertentu terkait dengan bebannya itu. Mungkin contoh nggak punya uang, akhirnya dia itu membatasi hal-hal tertentu ya yang berkaitan dengan uang ya. Lah nggak punya duit ya, masa diajakin pergi, ya nggak berani dong, nggak pegang duitnya. Ya orang ini banyak sekali bebannya ya. Bebannya sedang banyak, tapi it's okay, orangnya orang yang kuat, orang yang berusaha untuk mampu memikul ya bebannya itu. Kalau dibilang terpuruk, ya mungkin beberapa terpuruk, tapi ini banyak orang yang berusaha menahan bebannya ya. Dan orang-orang di sini tuh sebelah sini adalah orang-orang yang saat ini lebih mengikuti alur saja ya. Banyak ide, banyak keinginan, banyak yang ingin diomongkan, tapi lebih banyak menahan diri ya orangnya, saya lihat seperti itu. Oke, ini yang sebelah sini. Sekarang saya melihat yang sebelah kanan, energi yang sebelah kanan ya. Kalau kalian nggak di sini, kalian bisa tunggu ini yang sebelah kanan, mungkin kalian justru yang di sebelah kanan. Atau ini kalian, mungkin yang di sebelah kanan adalah seseorang yang kalian pikirkan. Jadi ini temanya apa ya? Seseorang yang tidak menunjukkan perasaannya kepadamu atau ya apa ya? Jadi saya tuh kasih judul di akhir ya. Nanti kalau pada saat saya mau upload ke YouTube itu baru saya berikan judul gitu. Kadang-kadang saya juga bingung. Judul saya monoton ya, kayak nggak menarik ya. Ya karena saya memang tidak membuat judul yang menarik ya. Kemudian supaya banyak yang nonton, enggak, saya memasrahkan kepada semesta lah sepenuhnya. Temperance ya. Di sini adalah orang-orang yang sedang dilema dan bimbang terhadap perasaannya. Ya, ini gambarnya 2 piala dengan air ditumpah-tumpahin gini ya. Ini menunjukkan satu kebimbangan atau sedang menyeimbangkan ya. Ini satu kakinya di air ya, satu kakinya di atas ya. Jadi sedang menyeimbangkan perasaannya juga kestabilan kehidupannya secara umum ya, secara luas. Oke, lanjut. Di sini ada Two of Pentacles. Two of Pentacles adalah kebingungan. Seperti yang saya bilang di sini sudah 2 ya. Temperance itu 2 piala, seperti ini yang bingung ya antara 2 sisi ya. Di sini juga Two of Pentacles ya. Two of Pentacles ini juga ada sesuatu keraguan-raguan atau kebingungan. Ada terkait juga masalah uang, ada materi, bingung masalah materi, menimbang-nimbang soal materi bisa. Kemudian kalau kebingungan secara perasaan bisa juga bagaimana saya meletakkan perasaan ini karena di sini ada 2 cups dan di dalamnya air. Ini adalah elemen-elemen water ya. Air itu adalah tentang energi-energi perasaan, emosi ya, ikatan batin dengan seseorang ya. Dan 2 itu sifatnya itu imbang ya. Bisa ini keharmonisan, tapi kalau saya lihat sedang mengharmoniskan juga bisa sih, sedang mengharmoniskan satu hubungan ya. Orang yang di sini itu orang yang sering bimbang sih. Apakah orang yang pelin-pelan? Sebenarnya nggak pelin-pelan, tapi lebih banyak orang-orang yang terlalu banyak pertimbangan sih ya.
Kadang-kadang ngambil keputusan ditimbang-timbang lagi lah, sudah ngambil keputusan kok ditimbangnya terakhir ya. Harusnya di awal gitu. Oke, lanjut. Oke. The Hanged One. Orang-orang di sini lebih banyak stuck ya, lebih banyak stuck. Mungkin orang ini karena bingung ya, akhirnya memilih untuk diam aja deh ya, diam aja. Kemudian mengorbankan perasaannya. Saya kira di sini mungkin banyak orang-orang yang gengsi menunjukkan perasaannya. Juga mungkin orang-orang yang tidak mau menunjukkan perasaan aslinya ya. Jadi seperti deception itu seperti apa ya? Orang-orang yang muna apa ya? Yes, pokoknya nggak ingin apa yang ditunjukkan tidak sesuai apa yang dirasakan atau yang sebenarnya ingin dilakukan ya. Orang ini berkorban, orang-orang yang di sebelah sini itu banyak berkorban perasaan ya. Banyak menimbang-nimbang dan banyak juga yang mungkin dihadapkan dengan dua pilihan tapi di sini memilih untuk masih belum menentukan pilihan gitu. Ya, seperti itu. Di sini Three of Wands ya. Masih melihat, mengevaluasi, memantau dari jauh ya dan menunggu saat yang tepat ya. Jadi orang di sini itu memang orang yang menunggu-nunggu ya. Kalau orang yang di sini lebih banyak membawa cinta ya, ingin datang, ada keinginan ingin datang dengan cinta, tapi masih harus dengan satu aturan, dengan satu orang-orang yang kolot sih ya dan banyak konflik batin. Mungkin ya gini, satu sisi hatinya menyuruhnya untuk maju, tapi satu sisi melangkah itu menyalahi aturan enggak nih. Jadi lebih banyak kebimbang di sini ya. Orang di sini agak terlalu berhati-hati. Oke. Orang yang di sini juga sebenarnya juga hati-hati. Jadi sebenarnya di sini adalah hubungan yang sama-sama berhati-hati dalam melangkah. Ya, entah melangkah untuk hubungan ini atau untuk melangkah hal yang lain. Tapi saya kira untuk hubungan ini ya. Di sini stuck, di sini mempertimbangkan. Jadi ini kayak hubungan itu jalan di tempat ya. Ini ingin tahu perasaannya ini takut melangkah ya seperti itu. Ya. Paham ya? Ini lebih banyak mempertimbangkan dan mengevaluasi sih. Kalau di sini sebenarnya inginnya maju, tapi masih takut ya. Hatinya besar yang di sini, perasaannya besar. Ya, perasaannya besar. Oke. Selanjutnya kita mau lihat apa ini? Kita mau lihat ya. Dia seseorang yang kalian pikirkan. Yang masuk ke dalam cerita ini tadi ya. Perasaannya kepada kalian seperti apa? Ya. Kalau dia seseorang yang kalian pikirkan itu yang di sebelah sini ya. Saya yakin orangnya cinta, sudah. Kalau yang di sini bimbang dengan perasaannya. Tapi kita pastikan ya, orang yang kalian pikirkan ya, dalam yang masuk ke dalam cerita ini yang saya bacakan dari tadi ya sampai hampir setengah jam, itu perasaannya ke kalian seperti apa? Perasaan dia kepadamu. Oke. Kita lihat dari kartu Oracle ya. Kartunya. Kita lihat untuk perasaan dia kepadamu seperti apa. Perasaan dia kepadamu seperti apa. Apa yang dia rasakan terhadap dirimu ya. Apa yang dia rasakan kepada dirimu terhadap apa kepada ya. Dua, jatuhnya satu-satu. Dia melihat kalian ya. Itu bebas sekarang. Orang yang bebas ya. Orang-orang yang bisa kontrol ya. Take back control of your life gitu ya. Jadi saat ini kalian itu bisa kontrol atas hidup diri kalian sendiri ya. Bukan orang yang lemah. Bagaimana perasaan dia, apa yang dia rasakan. Dia merasakan bahwa kalian itu sekarang kuat, bebas, ya, bahagia, banyak keberkahan. Dia melihatnya seperti itu. Oke, children. Apa yang dia rasakan kepadamu? Dia itu, your love life is being affected by children. Bisa dikatakan di sini, saya tidak mengartikan bahasa Inggrisnya ya, karena akan ke aku gitu loh. Saya langsung saja
terjemahkan ceritanya. Bagaimana apa yang dia rasakan? Dia kalau deket kalian itu, deket nggak deket ya. Jadi dia itu merasanya kalau terhubung dengan kalian itu dia seperti anak kecil. Kalian manjakan atau ini bisa juga kalian ya. Dia memanjakan kalian seperti layaknya anak kecil ya. Disayang-sayang di sini juga ada dog ya. Bisa juga dia memandang kalian itu so cute gitu ya. Unyu-unyu gitu ya. Lutuna seperti itu. Jadi dia itu menganggap kalian itu seperti anak kecil ya. Mungkin dia itu mungkin posesif ya, mungkin ngelarang-larang ya, mungkin membatasi jangan gini ya, nasehatin ya. Ini bisa terbolak-balik ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Perasaan dia itu yaitu di antara kalian itu ada satu kemanjaan, ada satu keceriaan, kepolosan. Bisa juga kalian kalau sudah sama-sama itu jadi sama-sama kayak anak kecil. Nah, gitu. Bisa ya. Itu perasaan dia kepadamu. Lanjut ya. Saya cabulnya di sini teman-teman enak. Nah, udah keluar. Healing heart to heart conversation. Teman-teman di sini itu sebenarnya dia itu banyak loh yang mau diomongkan. Jadi diomongkan dari hati ke hati. Honestly, discuss your feeling with each other. Jadi di sini sebenarnya dia itu ingin banyak cerita-cerita. Ya mungkin juga cerita-cerita kayak anak kecil ya, manja-manja, segala macam diceritain dengan bebas ya. Perasaannya itu kalau bisa cerita-cerita itu hanya denganmu ya. Perasaannya itu kalau dengan kalian itu gimana ya, bisa lost. Nah, dan bisa sangat jujur ya. Dan dia juga merasa kalau sama kalian itu bisa sama-sama terbuka. Itu yang dia rasakan. Rasa cintanya kok nggak ada. Ya ini di bottom of the deck-nya itu seperti ini. Oke, saya ambil sedikit aja ya. Soulmate, oke. Di sini saya melihat perasaannya dia itu ingin mengekspresikan ya, kalau perasaannya. Sekali lagi, dimanapun kalian di sini, sebenarnya ini seperti di awal saya bilang, sebenarnya perasaannya itu besar, tapi tidak ingin ditunjukkan atau mungkin ditahan. Seperti yang saya bilang di sini ya mungkin ya. Ditahan, ada konflik batin, ditunjukkan enggak ya? Tapi di sini pengennya diloskan itu apa ya? Enggak direm pokoknya ya, digaspol ya, remblong. Maksudnya seperti itu. Paham ya? Enggak paham ya wis. Males aku. Bingung aku jelasinnya. Kemudian di sini make the effort ya. Orang ini perasaannya itu pengen selalu bersama kalian, pengen bertindak, pengen berbuat banyak untuk kalian ya. Karena di sini dia merasa kalian itu adalah satu-satunya ya dan ingin selalu banyak bergerak menuju kalian. Dan di sini saya melihat ya, di sini juga codependency, addiction are affecting your romantic life. Orang ini nggak bisa lepas sama kalian karena di sini juga energinya soulmate ya. Kayak nggak bisa melupakan, selalu terhubung ya, new love. Banyak juga di sini yang mungkin cinta lama ya, tapi kayak rasanya itu baru lagi gitu ya, ada pembaruan gitu ya. Ya. Ada mungkin habis balikan atau mungkin ya biasa aja sih dulunya, tapi sekarang kok tambah besar ya. Terus menjadi badai itu tadi ya, sampai tenger-tenger, tahu tenger-tenger ya? Merenung di malam hari ya. Perasaannya kebawa mimpi ya, nggak bisa tidur. So deep ya, jeru. Oke, jadi itu perasaan dia kepada kalian ya. Emang sebenarnya niat dia itu bagaimana ya? Niat dia itu sepertinya saya kok bingung, makanya saya itu sebentar ya, saya yang nggak menerima sepenuhnya, ya tidak menolak sepenuhnya. Kita lihat ya, sebenarnya dia niatnya itu baik apa enggak, yang penting seperti itu. Niatnya apa wis nggak tahu nanti ya, kita lihat dari kartunya, yang penting kita lihat baik enggaknya ya. Kalau enggak baik, kalau ada gejala-gejala nggak baik ya mending nggak usah, kan gitu ya. Ya baik aja ya, berhubungan baik aja, lebih jangan wis ya. Coba kita lihat ya, niatnya baik apa enggak? Oke. Niatnya baik enggak sih? Kita ambil 5 kartu ya. Kok sudah 39 menit ya? Lama ternyata. Belum pesan semestanya. Niatnya baik enggak sih? Ya.
Niatnya baik nggak sih? Duh, tanganku kok angel sih, Rek. Di sini aja. Saya mau pakai meja pingpong kapan-kapan biar luas. Lo nggak cukup. Oke. Oke. Kita lihat nih ya dia. Loh, sabar ya, sabar ya. Kita lihat. Nih ya dia kepadamu. Dia ingin memperjuangkan. Bisa memperjuangkan hubungan, memperjuangkan perasaannya dia. Yang jelas dia itu mau maju nih, sampai bawa jaran, naik jaran. Ya. Knight of Wands. Wands adalah tindakan, Knight adalah satria. Ya. Ya. Gaspol remblong ini bisa, ya. Jadi orangnya metenteng. Apa metenteng? Bersikeras untuk mewujudkan sesuatu, menuju kalian. Sebenarnya kalau ceritanya segitu-gitu aja, saya bingung juga. Banyak yang dari hari ke hari kadang-kadang hampir mirip ya. Sebenarnya saya juga pingin ngarang judul gitu ya. Tapi kalau bikin judul itu ya kayak kita kebawa dengan judulnya. Bisa seperti itu, tarot leader itu. Kebawa judulnya, bisa. Jadi bacaannya nggak objektif gitu loh. Saya opos ini, sebentar. Paham ya? Oke. Terutama untuk yang cinta segitiga, ya. Di sini dia ingin bekerja sama kembali, ya. Ingin menuju kalian. Niatnya baik. Baik atau nggak baik. Kalau niatnya itu maju, ya. Hubungannya kalau niatnya sih baik, ya. Terlepas ini hubungan terlarang, hubungan apapun ya. Saya tidak mendukung salah satu konsep hubungan wis sak karep-karepmu ya, urusanmu dewe. Jadi di sini kalau memang orang ini itu belum ada perjuangan ke kalian. Kayaknya lo ya, nggak ada tanda-tanda gitu ya. Orangnya ngilang. Kayak ini bacaannya bukan untuk kalian. Dari tadi itu ada energi awalan, pergerakan, effort ya. Tindakan nyata. Ya, kalau nggak ada apa-apa orangnya sudah hilang gitu ya. 9 tahun yang lalu nggak usah dipikirin. Mungkin bisa nonton video saya yang lain tentang hubungan-hubungan lama ya, yang sudah lama nggak terhubung, ada di channel saya. Silakan kalian buka-buka di sana. Tapi kalau yang ini tuh apa ya? Kalian tahu untup-untup nggak ya? Untup-untup itu apa ya? Kayak orang ngintip gitu loh, apa ya? Kayak ada sesuatu yang mau ya jalan atau enggak, keluar atau enggak, gitu loh. Jadi maju mundur lah, apa ya untup-untup. Tolong diterjemahkan yang tahu untup-untup ya. Saya nggak pintar bahasa Indonesia. Maklum, saya kan orang desa, orang Jawa. Nah, jadi itu teman-teman. Apa niatnya baik? Kalau niatnya sih menuju kalian, entah itu baik atau enggak ya. Tapi di sini menginginkan satu kerjasama ya. Ada banyak yang inginnya utang. Six of Pentacles. Nah, ini 6, ini minta-minta ya, ini loh, ini minta-minta. Kelihatan deh. Minta-minta. Pinjam dulu dong 100 supaya tali silaturahmi tidak putus. Itu kan pret. Utang di Pak Norere. Jadi gitu ya, ada yang di sini maju ya, menjalin kerjasama untuk mengambil satu keuntungan bisa. Memohon pertolongan atau bantuan juga ada ya. Kok ya lucu cerita nih, terus sopo judulnya ya. Tapi dia di sini membawa cinta ya teman-teman, di sini King of Cups. Ya, sering memberi kabar, ingin tahu kabar, pergerakannya cepat ya. Apalagi kalau mau utang cepet ya. Masih naik getek, tahu getek teman-teman ya. Apa ya? Rakit ya. Menyeberangi sungai walaupun banyak buayanya ya demi hutang atau demi minta tolong gitu ya. Tapi ya bawa cinta lah. Ya, lumayan lah ya. Daripada bawa kemarahan ya. Atau bawa kepalsuan. Bawa cinta. Kalau cintanya cinta ya teman-teman, saya lihat.
Orangnya cinta sih, baik sih ya, banyak yang cinta segitiga ya, banyak yang kerja sama ya, nggak tahu kerja sama apa, atau dulu teman lah ya. Ini adalah Three of Pentacles adalah kartu-kartu, eee, Pentacles itu materi dan 3 itu adalah, eee, berbagi ya, kartu-kartu energi-energi berbagi ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau dibilang baik atau tidak, silakan kalian, ini kan sendiri, apa, asumsikan sendiri, sesuaikan dengan cerita kalian, asal ceritanya sama ya, seperti yang terbaca di sini. Oke, ini loh, "Kutunggu yo aku," saya langsung ketawa, walah maunya. Tapi di sini nggak selalu uang ya teman-teman, ini adalah satu berbagi. Bisa berbagi kasih karena di sini juga ada King of Cups ya, atau berbagi informasi, juga bisa karena di sini ada kartu-kartu kabar ya, Eight of Wands. Jadi walaupun seperti ini ya, kayaknya apa ya, ceritanya kok kayak dipas-pasin. Tapi saya selalu memberikan arti per arti ya, per kartu ya, supaya kalian terutama untuk kalian yang sering nonton tarot pasti tahu. Jadi kalau saya ngarang, kalian harusnya tahu ya. Kayak King of Cups, Eight of Wands, di sini Six of Pentacles, 6 ya. 6 itu apa ya? Berbagi, memberi, take and give ya. Take and give ya. Bisa juga di sini kalau orang yang, tidak menunjukkan perasaannya, mungkin gengsi ya. Ini juga ada yang mungkin mungkin mau bayar utang ya, aminkan aja kalau yang mau bayar utang tuh aminkan, kalau yang pinjam itu kita kayaknya gimana gitu ya. Ya, itulah hidup. Oke, sekarang kita lihat pesan semestanya. Pesan semesta untuk kalian semua ya, yang masuk ke dalam cerita ini ataupun yang tidak masuk. Ya karena pesan semesta itu selalu baik ya, positif. Kalau yang nggak masuk ya diambil positifnya aja ya. Pesan semesta ini hanya saran ya, bisa dijadikan salah satu dasar pertimbangan, bahan pertimbangan, atau ya minimal membuka wacana kita afirmasi positif lah gitu ya. Jadi bijak-bijak dalam menyikapinya. Oke, kita lihat pesan semesta hari ini. Pesan semesta untuk kalian semuanya hari ini. Gak usah inisial ya. Lagi nggak pengen denger yang berisik-berisik. Inisial itu biasanya saya kocok-kocok ya. Bunyinya kerotok-kerotok, berisik. Oke, pesan semesta hari ini. Udah panjang ini soalnya, 47 hampir 50 menit. Kelamaan. Pesan semesta untuk kalian semuanya, saya ambil 3. Oke. Pesan semesta untuk kalian semuanya. Pesan semestanya malu-malu nih teman-teman. Lily, agung, bajik, bijak, majesty and virtue. Teman-teman, ini juga berarti apa ya, hal-hal yang sifatnya agung. Artinya gini, kalau kalian mau menjadi, matanya jatuh Rek. Mau menjadi orang yang agung, diagungkan oleh semesta, yang baik ya. Berbuatlah bajik, berbuatlah kebajikan, baik ya. Jadi pada intinya gini, apapun yang kalian alami saat ini, masuk nggak masuk dalam cerita ini ya, ini juga satu pengingat bahwa hidup ini kan nggak lama ya teman-teman, isilah dengan banyak kebaikan ya. Satu sisi mungkin kalian juga banyak kekurangan atau kesalahan atau mungkin dosa ya. Tapi sebisa mungkin ya, imbangi dengan kebaikan teman-teman. Kita nggak pernah tahu kebaikan, keagungan apa yang kita buat dalam hidup. Itu yang bisa menolong kita. Kadang-kadang kebaikan yang kita bilang remeh atau kecil ya, belum tentu bagi orang lain yang menerima kebaikan kita itu sesuatu yang luar biasa atau besar, ya kan? Jadi pesannya adalah hari ini berbuatlah banyak kebaikan. Mumpung masih banyak kesempatan. Nah, untuk yang di dalam cerita ini, teman-teman,
Kalau memang kalian masuk ke dalam cerita ini, kalian gak usah mikir apa-apa. Mau dia datang dengan niat baik, niat buruk. Ya, berbuatlah baik. Intinya ya, kasarannya gini loh. Jangan dolim, jangan berbuat keburukan. Menanamkan satu keburukan, gak usah. Ya, kalau kalian masih belum mampu, mending hindari. Tata diri dulu, kuatkan diri untuk bisa menjadi lebih baik. Ya, itu. Jadi kalau kalian yang masuk ke dalam cerita ini mungkin ragu-ragu, ya, bimbang terhadap satu hubungan, terhadap seseorang, ya. Intinya apa? Mau orang itu baik atau enggak sama kita, mau manfaatin, mau ngapain sama kita, yang penting kita, ya. Karena orang tersebut kalau memang baik atau buruk itu pertanggungjawabannya sendiri. Kita jangan pernah jadi playing victim. Oh, aku didolimi, aku jadi korban, saya dimanfaatkan. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Berbuatlah baik saja, ya, tapi tetap logis. Baik boleh, bodoh jangan, ya. Karena bedanya tipis. Kita harus pakai dong logika, ya kan? Seperti itu teman-teman, dan jangan lupa berdoa supaya ditunjukkan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita itu peka ya secara intuisi, dan kita itu tidak dibutakan atau dikacaukan pikiran, hati, pandangan, vision kita kayak tadi dikaburkan, ya, dihalangi oleh sesuatu yang sebenarnya sudah nyata, ya. Tapi kita itu kadang-kadang karena banyak energi negatif di dalam diri kita itu jadi melihat segala sesuatu itu jadi nggak jelas. Padahal sudah jelas. Ya kadang-kadang penolakan, ya, alibi di dalam pikiran dan hati kita sendiri, ya. Kadang-kadang berkecamuk sendiri. Nah itu, ya. Maka dari itu supaya kita nggak bimbang, supaya kita itu bisa melihat segala sesuatu dengan jelas, ya, membuka pandangan kita dengan doa, mendekatkan diri sama Tuhan. Lanjut ya. Pesan semestanya indah loh teman-teman. Magnolia, bangsawan menghargai nobility, self-esteem. Jangan berbuat sesuatu supaya dipandang kalian itu tinggi, tapi lebih kepada supaya dihargai, ya. Tapi berbuatlah segala sesuatu dengan kebaikan dan keikhlasan. Pengen berbuat baik tapi gak ikhlas, ojo, jangan, ya, jangan gerundel, menggerutu di belakang. Jangan teman-teman, mending gak usah sekalian, mending perbaiki diri dulu, atau mending sekalian gak usah, supaya tidak menguras energi, ya. Dan penghargaan atau dipandang oke oleh orang lain itu gak penting, ya. Mending kita menghargai diri sendiri, ya. Meninggikan diri sendiri bukan berarti sombong, ya. Meninggikan diri itu artinya supaya tidak diremehkan, ya, tidak disepelekan, tidak diperlakukan sewenang-wenang. Kita punya batasan, punya prinsip, ya. Itu artinya kita menghargai jiwa kita, menghargai diri kita, menjunjung tinggi martabat kita, ya. Melindungi hak-hak kita, ya, tapi jangan lupa kewajibannya juga dilakukan. Oke. Jadi di sini jangan kalau kita berbuat baik itu kita merasa tinggi, ya. Tapi berbuatlah baik dengan satu keikhlasan, dengan tetap rendah hati. Oke, lanjut ya. Baik sama orang yang mendolimin, oke, nggak apa-apa, baik aja, ya. Gak usah membalas, percuma. Biar tangan Tuhan, biar semesta yang mengurusi hal-hal seperti itu. Jangan kotori tangan kalian, jangan kotori hati dan pikiran kalian dengan hal-hal yang seperti itu. Sayang, ya. Oke, kurang satu. Oke. Strength of character or moral integrity. Nah, di sini dibutuhkan, ya, integritas dan kekuatan moral integrity. Jadi kalian itu di sini memang mungkin terhubung dengan orang ini, cerita kalian itu seperti kayak menempa kalian, moral kalian, mental kalian, membuat kalian itu sebenarnya ditinggikan, tapi mungkin kalian nggak tahu, mungkin sedang dalam proses, mungkin masih belum tahu kalau sedang ditinggikan dan dikuatkan, menguatkan karakter, menguatkan moral, menguatkan
integritas kalian terhadap hubungan atau terhadap kehidupan kalian secara keseluruhan ya. Jadi di sini lebih kepada kalian ini sedang ditempa ya, dikuatkan baik mental, moral, pemikiran, hatinya dengan dikasih satu cerita atau satu permasalahan tentang penghargaan, tentang kebaikan, tentang keagungan, tentang penilaian orang lain seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Jadi untuk kalian yang sedang bingung menghadapi sesuatu, intinya gini. Terutama yang masuk ke dalam cerita ini. Berbuatlah baik dengan keikhlasan. Kalau nggak ikhlas mending nggak usah dulu. Mending membuat diri kita ya kuat dulu. Moralnya, pemikirannya itu benar dulu ya. Dan jangan terlalu banyak berharap orang menghargai kita, tapi kita menghargai diri kita sendiri, hidup kita, jiwa kita. Dan jangan terlalu bingung dengan penilaian orang lain ya. Yang penting kita sudah baik. Tuh. Oke teman-teman, saya kira itu saja bacaan kali ini. Semoga kalian bisa mengambil, bisa mengklaim energi positif yang saya bagikan kepada kalian semua melalui bacaan-bacaan tarot saya, termasuk hari ini. Sampai sini ada yang belum subscribe apa belum? Jangan lupa di-subscribe kalau kalian suka dengan bacaan saya. Saya memang tidak membacakan ramalan-ramalan, terawangan-terawangan, terus ngarang-ngarang gitu, enggak ya. Jadi benar-benar mungkin enggak menarik ya. Tapi kalau kalian yang suka ya, dengan pencerahan, afirmasi positif ya, lebih banyak itunya ya, itu kalian silakan subscribe ya, dukung saya dong. Like, komen, share ya, dibagi-bagiin dan bunyikan tanda loncengnya. Dukung saya selalu. Terima kasih yang sudah gabung dan selalu dukung saya. Saya sering baca komen. Beberapa mungkin saya balas, mungkin beberapa tidak. Bukan berarti saya tidak baca. Terima kasih ya kalian sudah meluangkan waktu, meluangkan banyak hal ya untuk dukung saya. Semoga berkah kembali kepada kalian. Amin. Dan untuk ini adalah readingan general umum ya, luas sekali, belum tentu untuk kalian ya. Walaupun untuk kalian mungkin hanya beberapa bagian saja ya, nggak bisa cocok 100%. Tapi untuk kalian yang ingin benar-benar serius ya, sungguh-sungguh ingin dibantu dengan bacaan tarot saya, silakan personal reading ya. Caranya adalah daftarnya melalui WA. Nomornya ada di bawah video ini di deskripsinya. Kalian tidak terhubung langsung dengan saya, tapi terhubung dengan admin saya namanya Mbak Tia. Silakan ketik daftar tarot. Jangan ketik yang lain ya. Salam atau apa nggak usah wes ya, kesuwen, kelamaan, malah nggak dibaca nanti. Tapi kalau daftar tarot itu kelihatan karena yang WA banyak, nggak hanya tarot saja, urusan kantor banyak. Saya juga nggak ada admin lain ya selain Mbak Tia untuk ngurusi pendaftaran segala macam termasuk tarot. Jadi silakan ketik daftar tarot supaya jelas. Nanti akan dikirimkan rules atau tata caranya ya. Silakan kalian baca dan pahami terlebih dahulu. Mbak Tia tidak akan mendaftar dan tidak akan memberikan jadwal kalau kalian tidak paham. Itu ya, jadi dibaca. Dipenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Mengisi data ya dan mentransfer uang karena bacaan secara personal itu berbayar ya. 100.000 dan 200.000. Hanya itu, tidak boleh lebih ya. Yang mau lebih lama nggak usah ya, nggak usah. Cukup itu. Ya. Kalau dengan sengaja sudah tahu rules-nya tapi sengaja membayar lebih akan saya berikan kepada anak yatim. Tidak saya tambahi durasinya. Tetap durasinya ya. Supaya jelas. Pembacaannya dengan apa? Dengan chatting, dengan voice note ya. Enggak. Dengan video call seperti ini langsung interaksi, tanya jawab sama saya. Ketemu saya langsung ya, lewat video call WA. Begitu. Oke. Paham ya? Jam kerjanya jam 3 sore sampai jam 8 malam. Jadi kalau yang WA di luar jam itu mungkin responnya slow ya. Apakah bisa daftar langsung dibacakan? Bisa ya, bisa tidak. Ya, tergantung hari itu penuh atau tidak. Seperti itu ya. Jadi sangat jelas teman-teman.
supaya nggak ada salah paham lagi soal daftar-mendaftar ya. Karena saya sering refund ya, males transfer-transfer aku. Bagi yang nggak jelas, yang nggak berkenan atau apa, jadi untuk yang benar-benar serius dan mau baca. Kalau nggak mau baca, nggak menurut aturan saya, mending nggak usah baca. Baca di tarot reader yang lain banyak bagus-bagus, jangan di saya. Oke? Oke, saya kira itu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga berkah untuk kalian, berkah juga untuk saya. Semoga bacaan kali ini bisa membawa manfaat positif untuk kalian. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Bye-bye.